Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sherly Wahyuna dengan NIM C1C021-222 dari kelas F12 Akuntansi 2021. Kali ini saya akan membahas materi yang ke-10, yaitu dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Dasar perhitungan pajak. 1. Penghasilan kena pajak, wajib pajak badan, penghasilan neto. 2. Penghasilan kena pajak, wajib pajak pribadi, penghasilan neto dikurangi PTKP. Penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh. Pengertian biaya yang dapat dikurangi dan yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Menurut Undang-Undang PPh terdapat dua jenis biaya atau pengeluaran. A. Yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto. B. Yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu yang pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan upah, gaji, honor, dan sebagainya kecuali pajak penghasilan. Yang kedua, penyusutan atau amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menku. Yang keempat, kerugian karena penjualan dan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian dari selisih kurs. Kemudian yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan penelitian. Kemudian PTKP atau penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kesembilan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih dengan syarat. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan komersil, kemudian telah diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau BUPLN, kemudian telah dipublikasikan, dan yang terakhir menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke Dirjen Pajak. Yang ke-10, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Lalu penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan dalam bentuk natural berupa penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai. Lalu kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya atau maksimal 5 tahun. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang PPh adalah yang A. Pembagian laba dalam bentuk apapun. Kemudian biaya untuk kepentingan pemegangan saham atau sekutu dan anggota. Lalu yang kecil, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali yang ditetapkan oleh Menku. Yang D. Remi asuransi kecuali yang dibayar pemberi kerja tersebut. E. Penggantian atau imbalan yang bersifat natural dan kenikmatan kecuali penyediaan makan dan minum atau yang ditetapkan oleh keputusan Menku. F. Jumlah yang melebihi kewajaran dibayar kepada pemegang saham. Lalu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan kecuali zakat atas penghasilan dari wajib pribadi atau badan dalam negeri melalui Basnas yang disahkan oleh pemerintah. Lalu yang H. Pajak penghasilan. Kemudian biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Selanjutnya, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan FA atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang selanjutnya, sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangan di bidang perpajakan. L. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang poin pertama dikenakan PPh yang bersifat final, lalu poin yang kedua bukan objek pajak, dan yang terakhir PPh yang dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Perubahan Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang kedua, pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang ketiga, PPN atau PPNBM
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang keempat, penagihan dengan surat paksa. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang kelima, PBB. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dan yang terakhir, yang keenam, BPHTB. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PTKP ditingkatkan menjadi yang pertama, untuk wajib pajak sebesar 15.840.000. Yang kedua, tambahan untuk kawin sebesar 1.320.000. Dan yang ketiga, tambahan untuk istri bekerja yang penghasilannya digabung sebesar 15.840.000. Yang keempat, tambahan untuk keluarga sedarah semenda anak angkat yang jadi tangguhan maksimal 3 orang sebesar 1.320.000. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian PTKP, maka besaran PTKP ditingkatkan menjadi yang pertama untuk wajib pajak sebesar 54 juta, kemudian yang kedua tambahan untuk kawin 4.500.000, ketiga tambahan untuk istri bekerja yang penghasilannya digabung 54 juta, dan yang keempat tambahan untuk keluarga sedarah semenda anak angkat yang jadi tanggungan maksimal 3 orang sebesar 4.500.000. Tarif pajak berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH, wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dasar pengenaan pajak sebesar 50 juta, tarif pajak 5%. Kemudian besar dari 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Lalu besar dari 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%. Dan yang terakhir, besar dari 500 juta, tarif pajaknya 30%. DPP wajib pajak badan dan BUT atau bentuk usaha tetap, tarif tunggal 28% pada tahun 2009 dan menjadi 25% pada tahun 2010. Untuk wajib pajak badan masuk bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku dengan ketentuan memenuhi syarat pasal 17 ayat 2B. BUT adalah bentuk usaha yang digunakan oleh wajib pajak luar negeri untuk menjalankan usahanya di Indonesia. Yang kedua, depresiasi atau penyusutan untuk aktiva tetap berwujud. Pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan aktiva berwujud kecuali tanah yang bersifat hak berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan depresiasi. Harta tetap berwujud bagi 2 golongan. Yang pertama, harta tetap berwujud yang bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok 1, yaitu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Lalu kelompok kedua, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Dan yang ketiga, yang C, kelompok 3, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Harta tetap berwujud yang bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Lalu kelompok kedua, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Dan yang ketiga, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Yang terakhir, yang C, amortisasi atau penyusutan untuk aktiva tetap tidak berwujud. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan amortisasi. Harta tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok.
Kelompok pertama yaitu kelompok harta tidak berwujud, bukan bangunan, yang punya masa manfaat 4 tahun. Lalu kelompok kedua, kelompok harta tidak berwujud, bukan bangunan, yang punya masa manfaat 8 tahun. Yang C, kelompok ketiga, kelompok harta tidak berwujud, bukan bangunan, yang punya masa manfaat 16 tahun. Dan yang keempat, kelompok harta tidak berwujud, bukan bangunan, yang punya masa manfaat 20 tahun. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang yaitu metode garis lurus atau straight line method dan metode saldo menurun atau declining balance method. Itulah materi dari saya. Bila kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.